Patrick Kluivert beri kabar terkini Timnas Indonesia. Uji mental para pemain. Timnas Indonesia mulai persiapan jelang laga kontra Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Sejak Senin 26 Mei 2025. Skuad Garuda menjalani pemusatan latihan TC intensif di Bali United Training Center. Latihan ini menjadi ajang krusial bagi pelatih kepala Patrick Kluivert untuk mengasah taktik sekaligus memperkuat kekompakan tim. Maklum, laga kontra Cina yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada 5 Juni tahun 2025 mendatang menjadi penentu nasib Indonesia di fase kualifikasi. Di tengah intensitas latihan, kabar positif datang dari kondisi mental para pemain. Menurut Kluivert, seluruh anggota tim menunjukkan gairah luar biasa sejak hari pertama TC digelar. Secara mental mereka fantastis. Semua pemain ingin bermain dan memberikan kontribusi nyata untuk tim. Kami akan lanjutkan latihan. Ini menjadi kali pertama kami berkumpul di sini, ujar Kluivert. Sebanyak 22 pemain mengikuti sesi latihan perdana ini menjadi langkah awal menuju persiapan matang melawan salah satu rival terkuat di grup. Bintang Timnas Indonesia lebih siap dibandingkan laga sebelumnya berbeda. Dengan laga-laga sebelumnya yang dijalani dengan waktu persiapan terbatas, kali ini Timnas Indonesia memiliki waktu lebih panjang untuk berlatih. Para pemain punya waktu berlatih bersama lebih dari 1 pekan. Hal ini memberi keuntungan tersendiri bagi tim pelatih untuk membenahi kekurangan yang sempat terlihat saat uji coba melawan Australia dan Bahrain beberapa waktu lalu. Ya, kita akan lanjut latihan. Ini pertama kali kita berkumpul di sini. Sekarang kita punya waktu lebih ketimbang saat lawan Australia dan Bahrain. Jadi kita punya waktu untuk melihat lagi apa yang harus dilakukan saat pertandingan. Sambung Kluivert. Mohon bantuannya untuk subscribe. Bintang fokus pada detail dan disiplin. Taktikal selama TC di Bali. Kluivert menekankan pentingnya pemahaman taktik dan repetisi dalam latihan. Program latihan difokuskan pada aspek teknis seperti passing drill, penyelesaian akhir finishing, hingga simulasi situasi pertandingan. Kita punya latihan passing drill, finishing, tapi yang paling penting adalah mereka tahu apa yang harus mereka lakukan di lapangan. Itu yang harus dilatih saat ini. Latihan harus dilakukan berulang hingga Anda tahu apa yang harus dilakukan di pertandingan, tegas pelatih asal Belanda. Dengan kondisi tim yang semakin solid dan atmosfer yang kondusif, harapan tinggi pun disematkan kepada Marcelino Ferdinandi kakak untuk tampil maksimal di laga nanti. Kemenangan atas Cina bisa menjadi langkah krusial dalam menjaga asal lolos ke Piala Dunia tahun 2026. Mohon bantuannya untuk subscribe. Kabar terkini dari latihan Timnas Indonesia di Bali. Timnas Indonesia berlatih di Bali untuk persiapan menghadapi Cina 5 Juni dan Jepang 10 Juni di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Timnas Indonesia sedang bersiap menghadapi 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 putaran ketiga melawan Cina 5 Juni dan Jepang 10 Juni. Latihan digelar selama sepekan di Bali United Training Center, Sukawate, Kabupaten Gianyar, dimulai sejak Senin. Sebanyak 32 pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert memulai pemusatan latihan. Saya rasa suasananya sangat luar biasa. Lapangannya juga sangat bagus. Dan yang paling penting bagi saya adalah udara yang segar, ujar Kluivert, dikutip dari kanal YouTube Timnas Indonesia pada Selasa. Sebanyak 23 pemain ambil bagian dalam latihan perdana, termasuk nama-nama seperti Hernando Ari, Nadio Argawinata, Lorome, Ramadhan Sananta, Rafael Struiker, dan Shane Patinama. 9 pemain absen masih absen, yakni Justin Hubner, Calvin Verdon, Beckham Putar, Sandy Walsh, J.E. Zest, Mace Jagers,
Martin Paes, Eleanore Genders, dan Kevin Dikes. 3 nama pertama sudah bergabung dalam latihan hari kedua, Selasa. Dari 32 nama, 5 pemain lama kembali masuk dalam skuad. Mereka adalah Reza Arya PSM Makassar, Yakob Sayuri dan Yan Sayuri Malut United, Stefano Lillipali Borneo FC, serta Asnawi Mangkualampai ORTFC Thailand. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bintang selain itu, Mes Hilgers dan Egy Maulana Fikri yang sebelumnya gagal bergabung karena cedera, kini turut mendapatkan kesempatan kembali. Satu-satunya pemain dari daftar Maret lalu yang tidak dipanggil adalah Ragnar Oratmangun karena belum pulih dari infeksi di lututnya. Dari kelima wajah lama tersebut, nama Stefano Lillipali paling mencuri perhatian. Pemain berusia 35 tahun ini terakhir kali membela timnas dalam laga persahabatan melawan Turkmenistan pada September tahun 2023. Pintu Lillipali untuk kembali ke timnas kala itu seakan-akan sudah tertutup. Setelah pelatih timnas sebelumnya Shin Tae-yong memutuskan enggan memasukkan namanya, kendati pemain kelahiran Arnhem Belanda itu di musim yang sama mengemas 2 digit gol, 11 gol, dan asis 17 asis dari 31 pertandingan di Liga 1 Indonesia. Musim ini, performa Lillipali menurun akibat cedera, tetapi ia tetap mampu menyumbang 10 kontribusi gol, 6 gol dan 4 asis dari 24 pertandingan. Meski tak lagi di puncak performa, Kluivert menilai pengalaman dan kualitas Lillipali masih sangat berharga, baik di dalam maupun di luar lapangan, sebagai panutan bagi pemain muda. Selain Lillipali, Kluivert juga membuat kejutan dengan memanggil pemain debutan di timnas senior Beckham Putra untuk menggantikan Septian Bagaskara dari Dewa United. Karena cedera, Beckham mendapatkan panggilan timnas pada Senin, sehari setelah melakukan pawai juara Liga 1 Indonesia bersama Persib Bandung. Ini adalah hadiah tersendiri untuk Beckham setelah dirinya tampil memukau di musim ini dengan 6 gol dan 3 asis untuk Maung Bandung. Kluivert mengatakan Beckham adalah pemain yang bisa memainkan posisi yang sangat krusial, di mana pemain 23 tahun itu menurutnya sangat baik bermain di antar lini. Setelah tahu namanya dipanggil Beckham, pesepak bola asli Bandung itu hanya ingin menjawab kepercayaan dari Kluivert. Baginya, kesempatan mendapatkan panggilan pertamanya di timnas sangat berharga. Ia hanya ingin bekerja keras di latihan dan masuk atau tidaknya dalam 23 pemain dalam satu game melawan Cina dan Jepang. Beckham mengaku pasar. Yang terpenting saya memberikan yang terbaik setiap latihan dan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, kata dia saat mengikuti latihan di Bali United Training Center, Selasa. Mereka yang absen timnas Indonesia sudah pasti tak dapat diperkuat 3 pemain melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta Pusat pada 5 Juni nanti. Selain Ragnar yang tak dipanggil, 2 lainnya yang absen adalah Marcelino Ferdinand dan Martin Paes. Kedua pemain ini tak dapat bermain karena menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Namun, dengan 32 pemain yang sudah dipanggil oleh Patrick Kluivert, tampaknya pelatih asal Belanda itu tak terlalu pusing menyikapi skuad tim Garuda yang ditinggal 3 pemain intinya. Di posisi penjaga gawang, Emil Odero tampaknya akan mendapatkan debutnya di timnas setelah pada 2 laga sebelumnya. Kiper Como yang dipinjam Palermo itu duduk di bangku cadangan. Emil, yang berusia 28 tahun, di musim ini sudah mengawal gawang Palermo di Serie B Italia dalam 15 laga dengan 3 kali mencatatkan clean sheet. Ia mengantarkan Rosanero bermain di babak playoff promosi sebelum akhirnya disingkirkan SIS Juve Stabia untuk menggantikan Marcelino dan Ragnar di posisi penyerangan area kanan dan kiri. Paling tidak ada 6 pemain yang bisa menggantikan peran mereka berdua. Stefano Lillipali, Rafael Struijk, dan Beckham Putra bisa memainkan peran Ragnar yang biasanya beroperasi dari sisi kiri. Sementara Eleanore Genders, Yakob Sayuri, dan Egy Maulana Fikri bisa menutup lubang yang ditinggalkan Marcelino di area kanan dari
Keenam pemain itu, Hegi dan Jakob menjadi pemain yang patut dipertimbangkan oleh Kluivert. Pasalnya, kedua pemain itu tampil menjanjikan musim ini bersama klubnya masing-masing. Hegi mengoleksi 12 gol dan 7 assist bersama Dewa United, sedangkan Jakob mencetak 10 gol dan 6 assist bersama Malut. Dewa dan Malut merupakan tim terbaik Liga 1 kedua dan ketiga setelah Persib. Bahkan selain 6 pemain itu, Kluivert juga bisa memasang seorang Ricky Kambuaya dan Eliano Reijnders di posisi tersebut. Keduanya pernah memainkan posisi area penyerangan pada 2 laga terakhir timnas bulan Maret lalu. Mohon bantuannya untuk subscribe. Bintang target 3.3 poin saat menjamu Cina menjadi harga mati bagi timnas Indonesia. Pelatih Patrick Kluivert sangat memahami pentingnya kemenangan atas negeri tirai bambu, terlebih laga ini digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK yang akan dipenuhi puluhan ribu pendukung Garuda. Kemenangan ini tak hanya menjadi pembalasan atas kekalahan menyakitkan 12 di Qingdao 7 bulan lalu, tetapi juga membuka peluang besar bagi Indonesia untuk melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Posisi ketiga dan keempat klasemen putaran ketiga menjadi target realistis yang kini terbuka lebar. Saat ini, Indonesia mengoleksi 9 poin dan menempati peringkat keempat. Jika berhasil mengalahkan Cina, skuad Garuda akan mengantongi 12 poin. Jumlah poin ini akan memperbesar peluang lolos ke fase selanjutnya. Indonesia saat ini unggul 3 poin dari Bahrain dan Cina yang berada di posisi kelima dan keenam. Asumsi jika Indonesia hanya menang atas Cina sementara Bahrain menyapu bersih 2 laga terakhirnya, maka dua tim ini akan memiliki poin sama, yakni 12. Dalam situasi ini, penentuan kelolosan akan bergantung pada selisih gol, jumlah gol yang dicetak, dan terakhir hasil head-to-head. Indonesia saat ini memiliki selisih gol minus 6 dengan 8 gol dicetak dan 14 kebobolan. Sementara Bahrain mencatat selisih minus 8 dengan memasukkan 5 gol dan 13 kali kebobolan. Dalam skema ini, Indonesia diuntungkan.